Sistem jaminan produk halal bukan hanya dokumen saja, tapi sistem yang mencakup 5 pilar utama, yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, dan juga pemantauan dan evaluasi. Komitmen dan tanggung jawab adalah dasar utama dalam penerapan SJPH atau Sistem Jaminan Produk Halal. Dimulai dari adanya kebijakan halal yang dibuat oleh manajemen puncak. Kebijakan ini harus sesuai dengan bisnis perusahaan, disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait, dan bukti sosialisasinya disimpan agar mudah ditelusuri. Perusahaan juga perlu membentuk tim manajemen halal yang bertugas untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan halal. Selain itu, pelatihan halal wajib diberikan minimal 1 tahun sekali kepada pihak karyawan yang terkait dalam aktivitas kritis. Materi pelatihan harus sesuai dengan ruang lingkup perusahaan dan disampaikan oleh trainer yang kompeten. Bahan merupakan salah satu aspek penting dalam SJPH karena semua bahan yang digunakan harus dipastikan kehalalan dan juga keamanannya. Bahan dibagi menjadi 3, yaitu bahan baku dan bahan tambahan, bahan penolong, kemasan, pelumas, grease, sanitizer, media validasi hasil pencucian atau kontak langsung bahan atau produk. Semua bahan tersebut harus dipastikan asal-usulnya, tidak berasal dari bahan haram atau najis, tidak bercampur dengan bahan haram, serta diproduksi pada fasilitas yang terbebas dari kontaminasi haram atau najis. Selain itu, setiap bahan harus memiliki dokumen pendukung yang cukup, serta masa berlakunya dokumen perlu dipantau secara berkala. Dari segi kekritisannya, bahan dibagi menjadi 3, yaitu bahan tidak kritis atau positive list, sesuai yang telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 dan juga Surat Keputusan Positive List oleh LP POM MUI, yaitu contohnya bahan nabati dan juga bahan hewani. Kemudian yang kedua yaitu bahan kritis, yaitu selain bahan di atas seperti flavor, kemudian emulsifier, gelatin ikan, vitamin kimia, produk mikrobial sederhana, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu bahan sangat kritis atau wajib memiliki sertifikat halal, yaitu bahan turunan hewan sembelihan seperti gelatin, kolagen, beef powder, dan juga gliserol sapi. Dan yang kedua yaitu bahan yang sulit ditelusuri kehalalannya seperti whey dan juga laktosa. Dan yang terakhir yaitu bahan dengan proses yang rumit atau produk yang memiliki bahan yang banyak seperti flavor dan juga seasoning. Dalam penerapan SJPH, proses produksi dan produk yang dihasilkan harus dipastikan tetap halal dari awal hingga akhir. Seluruh fasilitas produksi, baik milik sendiri maupun sewa, harus terjaga dari kontaminasi bahan haram ataupun najis. Fasilitas yang digunakan khusus untuk produk halal hanya boleh digunakan untuk produksi halal, sedangkan fasilitas bersama harus dipastikan bebas dari unsur babi dan dilakukan pencucian terlebih dahulu jika sebelumnya terkena najis. Selain proses produksi, penamaan dan tampilan produk juga harus diperhatikan. Nama produk tidak boleh menggunakan nama minuman beralkohol, babi, anjing, atau istilah lain yang bertentangan dengan nilai agama. Bentuk, gambar, simbol, dan kemasan produk juga tidak boleh mengandung unsur yang tidak pantas atau menyerupai hewan haram. Selain itu, karakteristik rasa dan aroma produk tidak boleh mengarah pada rasa atau aroma babi maupun khamar. Dalam penerapan SJPH, perusahaan juga harus memiliki kemampuan telusur untuk memastikan bahwa produk yang disertifikasi benar-benar berasal dari bahan yang memenuhi kriteria halal dan diproduksi di fasilitas yang sesuai. Perusahaan perlu memiliki prosedur yang jelas agar asal bahan, proses produksi, hingga status halal setiap produk dapat ditelusuri dengan baik. Oleh karena itu, seluruh bukti dan catatan dari aktivitas kritis harus disimpan dan juga dipelihara. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki prosedur penanganan produk yang tidak sesuai dengan kriteria.
Produk yang diproduksi menggunakan bahan yang tidak memenuhi syarat halal diproses di fasilitas yang terkontaminasi atau terkontaminasi selama penyimpanan dan distribusi harus segera ditangani agar tidak beredar sebagai produk halal. Dalam penerapan SCPH, perusahaan perlu melakukan pemantauan melalui audit internal untuk memastikan seluruh proses sudah berjalan sesuai dengan ketentuan halal. Audit internal dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun dan mencakup tujuan audit, ruang lingkup, metode audit, serta sumber daya yang dibutuhkan. Audit dilakukan melalui observasi, wawancara, dan pemeriksaan dokumen sebagai bukti penerapan SCPH. Hasil audit kemudian dilaporkan kepada pihak terkait sebagai bahan evaluasi dan juga perbaikan. Selain audit internal, perusahaan juga perlu melakukan kaji ulang manajemen untuk menilai efektivitas penerapan SCPH. Kaji ulang ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun oleh manajemen puncak dengan mempertimbangkan hasil audit internal, audit eksternal, hasil kaji ulang sebelumnya, serta perubahan yang terjadi di perusahaan. Hasil kaji ulang harus disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap implementasi SCPH dan seluruh bukti kegiatan seperti notulen dan daftar hadir harus disimpan dengan baik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.